Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi hafizahullah ta'ala, dan pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih pada kesempatan pagi ini, dan sampai insyaallah akan kita temui bulan Ramadan yang mulia, pembahasan secara khusus dalam bab zakat. Ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab zakat dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543. Pertanyaan dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian di kesempatan pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Setelah sebelumnya kita menjelaskan beberapa syarat dari wajibnya zakat, yaitu sampai nisab, kemudian harta milik yang sempurna. Sekarang syarat wajib zakatnya adalah tambahannya haul, berlalu 1 tahun untuk kebanyakan harta. Namun ada beberapa jenis harta yang ditentukan dalam syariat tidak perlu 1 tahun. Nanti akan kita lihat. Fadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wala zakata fi mal hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga mencapai 1 haul. Lima thabata an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala la tajibu fi mal zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Sebagaimana telah thabit dan tetap dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau berkata, tidak ada kewajiban terhadap harta untuk dikeluarkan zakat sampai sempurna 1 haul. Wa hadza ajma' alaihi 'ammatu ahli ilmi, dan ini telah menjadi ijma' para ahlul ilmi. Nah. Ya. Di antara syarat wajib zakat pada harta, yaitu harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun haul. 1 tahun qamariyah, bukan syamsiyah. Kalau syamsiyah 365 hari, qamariyah itu lebih cepat 10,5 hari per tahunnya. Berarti 354 hari tahun qamariyah. Maka kalau seseorang mengeluarkan zakat dengan perhitungan syamsiyah karena terkait dengan tutup buku akhir tahun, menghitung seluruh harta perusahaan, boleh dia mengakhirkan zakat
karena tidak mungkin dia keluarkan pada 354 hari. Pembukuannya akan repot. Ya. Dengan demikian, namun persentase zakatnya harus dilebihkan, dan ini kesepakatan para ulama dunia, bukan 2,5% lagi, tapi 2,577%. Artinya ada pertambahan 0,077%. Itu imbalan 10,5 hari perbedaan. Tapi kalau seseorang menghitung zakatnya, alhamdulillah, mungkin dia hartanya, barang dagangnya tidak terlalu banyak, data perputarannya cepat, sehingga gampang menghitungnya, ya, sebaiknya dengan Qamariyah. Kapan harta Anda mulai nisab? Umpamanya nisab hari ini. Kita katakan hari ini tanggal 26 umpamanya. 26 Rajab. Maka 26 Rajab tahun depan kita berzakat, kita hitung harta kita semuanya. Itu tetap zakatnya 2,5. Tapi kalau seperti tadi, Anda punya perusahaan Anda biasanya menghitung tutup buku tahunannya di Desember, tidak ada masalah, tapi harus Anda naikkan yang dizakatinya menjadi 2,577. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, harus 1 tahun. Tidak setiap harta yang Anda dapat, terima gaji hari ini langsung dizakatkan, tidak. Bonus hari ini langsung dizakatkan, tidak. Kemudian terima waris hari ini langsung dizakat, tidak. Tapi berlalu 1 tahun dulu pada harta tersebut. Namun ada beberapa jenis harta yang tidak mesti menunggu 1 tahun. Fadhal. Nah, ilal kharij minal ard, kecuali yang keluar dari dalam bumi. Fala yushtarat li wujubiz zakat fihi ay yahula alaihi al-haul. Maka tidak ada persyaratan wajibnya zakat sempurna 1 haul. Bal yajibu ikhrajuz zakatul hububi wasimar indal hasadi wal jadad. Akan tetapi wajib untuk mengeluarkan zakat dari hubub wasimar, biji-bijian dan buah-buahan, pada saat memanah atau memetiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhaqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah haknya, yaitu zakatnya, pada hari panen atau memetiknya. Surat Al-An'am 141. Wa kadzalikal ma'adin al-mustakhrajah minal ardi tukhraju zakatuha inda istikhrajiha qiyasan 'alal hububi wasimar. Demikian juga barang tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi, dikeluarkan zakatnya pada saat dia ditambang atau dikeluarkan, dan landasannya adalah qiyas terhadap hubub dan thimar. Nah, ya, kecuali hasil pertanian yang terkena zakat, yaitu biji-bijian, makanan pokok, dan buah-buahan yang merupakan makanan pokok. Maka ini zakatnya setiap panen. Kalau dahulu panen padi, iya sekali setahun. Tapi sekarang panen kurma juga sekali setahun. Tapi sekarang panen padi bisa setahun 3 kali. Ya. Dan Allah mengatakan, wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya di hari kalian panen. Disamakan dengan tanaman tersebut, buah-buahan dan biji-bijian adalah hasil tambang. Karena sama-sama berasal dari bumi, ada persamaannya. Adapun yang lain-lainnya tidak ada persamaan. Maka tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan. Tafadhal. وكذلك لا يشترط الحول في وجوب الزكاة نماء النصاب من النتاج. Demikian juga tidak disyaratkan haul
dalam kewajiban zakat nama nisab, yaitu tambahan dari nilai harta yang mencapai nisab dari an-nataj, dari binatang ternak. Fa idza kana indal insani mathalan 40 syat fa hadhihi balaghat an-nisab fa idza hala 'alaihi al-hawl wajaba 'alaihi ikhraju syat wahidah. Falau tawaladat fi khilali hadzal hawl fa balaghat 121 fa yajibu 'alaihi an yakhruja syatain. Ma'ana hadha nataj alladhi wulida fi khilali hadzal 'am lam yahull 'alaihi al-hawl. Seperti misalnya seseorang memiliki 40 ekor kambing dan ini sudah mencapai nisab dan mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor kambing. Apabila terlahir pada masa perhitungan haul lalu kemudian mencapai 121 ekor, maka wajib dia keluarkan 2 ekor kambing. Dan pertambahan ini alladzi walada fi khilali hadzal 'am, di mana kambing-kambing yang terlahir pada masa perhitungan haulnya belum mencapai sempurna 1 haul. Nah, Ya, maksudnya adalah kecuali hasil dari sampai nisab. Pada hewan ternak itu tidak menunggu 1 tahun. Umpama Anda memiliki sapi 30 ekor dan sapinya dilepas di padang, tidak dikandangkan dan tidak dicarikan pakannya, maka ini terkena zakat. Dan jumlahnya kemarin waktu dibeli 25 ekor, sekarang beranak alhamdulillah hari ini 30 ekor. Hari ini 26 Rajab. Kapan kewajiban zakatnya? Adalah 26 Rajab tahun depan. Sekarang ada dikeluarkan? Tidak. Berapa kewajibannya? Kalau masih 30 belum bertambah-tambah, ya cuma 1 ekor. Tapi kalau sudah bertambah umpamanya, ya, beranak lagi dia, ya, umpamanya kalau kambing dari 40, ya, menjelang tahun ini pas 40, berarti Rajab tahun depan dizakatkan berapa, dilihat di waktu itu, ya. Ada anak-anak yang lahir antara Rajab ini dengan Rajab tahun depan, berapa ekor, umpamanya sebanyak 40 ekor, berarti tetap 1 yang dikeluarkan, ya. Andai sampai umpamanya 120, berarti 2 ekor yang dikeluarkan. Nah, ini kan genap 120-nya baru 2 hari yang lalu, belum haul, dan itu lahir dalam 1 rentang tahun tadi. Mungkin ada yang baru 15 hari lahir 2 ekor, 10 hari lagi lahir 4 ekor, dan seterusnya. Apakah yang lahir di Sya'ban 4, 5 dan di Ramadan ada lahir 30, itu masing-masing haulnya masing-masing? Jawabannya tidak. Dia mengikut haul yang nisab pertama, yaitu Rajab tadi, Rajab 26. Ya, itu yang dimaksud dengan ini. Wa aidan la yushtaratu al-hawl fi wujubi zakati ribh alladhi yahsul fi mali insani alladhi balagha nisaban. Fama hasala fi hadha al-mal min ribhin fi asna'i al-hawli wajib ikhraj zakatihi inda ikhraj zakati nisab walau lam yahull hal hawl ala hadha ribh. Demikian juga tidak disyaratkan haul pada kewajiban zakat keuntungan alladhi yahsul fi mali insan, yang diperoleh seseorang dari hartanya yang sudah mencapai nisab. Maka apa yang dia peroleh dari harta berupa tambahan keuntungan atau keuntungan dari harta tersebut pada masa 1 rentang haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dia mengeluarkan zakat yang telah mencapai nisab.
walaupun tambahan atau keuntungan tersebut belum mencapai haul. Famasalan law anna syakhsan ishtara ardan bi 100,000 wa qabla tamamil haul asbahat tusawi 200,000 wajib alaihi ikhraju zakat 200,000 ma'anna ribaha lam yahul alaihi al-haul. Contohnya apabila seseorang membeli sebidang tanah dengan harga 100,000 sebelum sempurna haul menjadi 200,000, maka dia wajib mengeluarkan zakat senilai 200,000 walaupun keuntungan dari nilai tersebut belum sempurna satu haul. Nah. Ya. Begitu juga yang tidak perlu menunggu nisab adalah ribhut tijarah namanya. Pertambahan dari nisab perniagaan, perdagangan. Seumpama hari ini Anda sudah mulai usaha bisnis kuliner atau apa, atau fashion atau gamis, sudah Anda mulai di bulan Muharram tahun ini. Tapi barang yang berputar, aset yang berputar, barang yang dibeli, didagang, dijual, beli, didagang, dijual, plus uang belum sampai nisab. Masih dikatakanlah umpamanya 100 juta rupiah. Alhamdulillah hari ini terus bertambah pas sampai nisab. Lebih dari 85 gram emas pas hari ini. Ya, anggap hari ini 300 juta rupiah. Pas hari ini, sebelumnya tidak sampai, sebelumnya 240, tidak sampai nisab 85 gram, 230. Ya, pas hari ini ya ada yang beli jumlah besar, partai besar, dapat naik hasil Anda yang diputar barang dagangan menjadi 300 juta. Ini sudah haul. Putar lagi, terus putar, sudah wajib zakat sekarang? Belum. Kewajibannya kapan? Nanti 26 Rajab tahun depan. Dalam rentang 26 Rajab hari ini sampai 26 Rajab tahun depan, subhanallah, berputar terus, diberkahi Allah dengan sampai 1 miliar barang dagangan, barang yang diputar, aset yang berputar. Ya. Berapa dizakatkan? Apakah 300 juta kali 2,5%? Ya. Atau 300 juta 1,5% ditambah dengan yang sudah haul-haul di atas nisab itu tidak. Langsung 1 miliar. Pertambahan 700 juta dalam rentang 1 tahun itu, masing-masing pertambahan laba tidak membuat haul sendiri. Semuanya mengikuti haul induknya. Lanjut. فإن حولهما أي حول نتاج سائمة وحول ربح التجارة والعروض حول أصلهما كما سبق لأن النماء تابع لأصله ومتولد منه. Maka haul keduanya yaitu haul tambahan dari binatang ternak yang terlahir, demikian juga keuntungan dari perniagaan atau perdagangan, maka mengikuti haul pokok atau induknya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena apa yang tumbuh atau bertambah mengikuti pokok atau induknya dan mengikuti induknya dari nilai haulnya. Amma ma lam yakun min an-nataj wa ribah at-tijarah karatib aw at-taqaid sahri wa ma ya'khudhu al-insanu min baitil mal muslimin ay min ad-dawlah min ata'in aw mukafa'atin aw adatin sanawiyatin kallati tusamma al-manakh wa ma yaktasibuhu al-insanu bi'amali yadihi wa ma yarithuhu min qaribin lahu wa nahwi dhalika kullu hadha la tajibu fihi zakatu hatta yahula alaihi al-haul wa huwa inda malikihi. Adapun apa yang bukan nataj, yaitu tambahan dari binatang ternak dan juga tambahan keuntungan dari perniagaan seperti penghasilan bulanan atau gaji pensiun bulanan, sahih taqaud, pensiun. Dan apa yang diambil seseorang dari baitul mal muslimin yang diberikan dari negara, min ata'in dari pemberian atau imbalan dan adatun sanawiyah, penghasilan bulanan yang diberikan tahunan, sahih,
yang disebut dengan istilah al-manakh, dan apa yang diperoleh seseorang dengan hasil kerja usahanya sendiri, dan apa yang diwariskan dari kerabatnya atau yang semisalnya, maka semua ini tidak ada kewajiban zakat sampai telah sempurna 1 haul dan ada bersama pemiliknya. Ya, baca footnote nomor 1 paragraf 1, 2, 3 amal mal alladhi yaktasibul insan. Nah, amal mal alladhi yaktasibuhu al-insanu min ghairi nama'il mal alladhi indahu wa min ghairi ribhihi fala zakata fihi. Adapun harta yang diperoleh seseorang dari selain harta yang tumbuh atau penghasilan tambahan atau dari selain keuntungan, maka tidak ada zakatnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu' al-mal al-mustafadu fi athna'il haul bisyira'in aw hibbatin aw waqfin aw nahwiha mimma yustafadu lahu min nafsil mal la min nafsil mal la yajma'u alai ila ma indahu fil haul bila khilaf. Adapun harta yang dia al-mustafadu, yang dia dapatkan faidahnya dari asna al-haul, masa rentang perhitungan haul, bisyira'in dengan membeli atau dengan hibbah atau dengan wakaf dan yang semisalnya, memang yustafadu la min nafsil mal, yang dia dapatkan faidahnya bukan dari harta yang sama, bukan dari harta pokok pertama, bukan dari harta pokok yang pertama, maka tidak digabungkan dengan harta yang lain pada saat haul, dan ini tidak ada perselisihan. Ya, Imam Nawawi mengatakan tidak ada khilaf ulama, ya, harta yang bukan dari pertumbuhan harta yang pertama. Pertumbuhan harta yang pertama dari umpamanya tadi kambing beranak, itu anaknya haulnya tidak buat sendiri. Ya, laba dari dagang, laba ini tidak membuat haul sendiri. Adapun harta yang dapat dengan cara membeli, dengan cara hadiah, waris dari orang, wakaf dari orang, yang itu dapat bukan dari harta Anda yang pertama, dari luar, seperti gaji. Gaji Anda apakah dapat dari harta pertama Anda? Jawabannya tidak. Setiap gaji itu bulan ini selesai, bulan ini selesai. Tapi ketika gaji itu Anda kumpulkan, Anda kembangkan, pengembangan inilah yang mengikut zakatnya, ya, ke induknya. Adapun yang tadi masing-masing membuat haul, ya. Maka karena itulah, dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi kesepakatan para ulama bila khilaf. Karena itu kesalahan yang fatal yang diterapkan oleh banyak orang dalam cara menghitung zakat, bahwa setiap dia terima gaji langsung dia zakatkan, terima bonus langsung dia zakatkan, terima waris langsung dia zakatkan, dapat hadiah langsung dia zakatkan tanpa menunggu 1 tahun. Ya, kalau dia menganggap tidak wajib, tidak ada masalah. Dianggap mendahulukan dari kewajiban, dibolehkan. Tapi kalau dia mengatakan ini yang wajib, tentu ini kesalahan fatal. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi kalau gajinya itu tidak sampai nisab. Ya, gaji UMR. Nisab sekarang dengan harga emas 3.100.000 kali 85, 250 jutaan. Ya. Dan dia tidak punya tabungan untuk menggenapkan dari gaji UMR-nya. Ya, tentu ini nisab tidak sampai, langsung dipotong setiap bulan, haul pun tidak sampai. 2 syarat wajib tidak terpenuhi tapi dilakukan. Kalau dipaksa, tentu ini berarti seperti dipotong langsung oleh bagian amil zakat di perusahaan atau di instansi tersebut, berarti ini mengambil harta dengan tidak haknya. Kecuali mereka mengatakan, yaudah
kami menganggap sedekah saja, kata para pegawai tersebut. Ini tidak ada masalah. Ini kesepakatan para ulama. Seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi tadi. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin berkaitan dengan persyaratan dari zakat, yaitu haul dan apa yang mengikuti dari berupa hukum-hukum yang terkait dengannya. Kami berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang bertanya, silahkan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda berkaitan dengan bab zakat atau yang lainnya dalam bab muamalah. Baik, kita akan terima via telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Hamba Allah Yunadi. Oh, Pak Renaldi, silahkan Pak. Di Kabupaten Agam Ramadan. Masya Allah, silahkan. Yang saya tanyakan, kiranya kita dapat hadiah besar satu nisab lebih 85 gram. Apakah itu zakatnya dikeluarkan saat dapat hadiah itu? Itu saja Pak Rai. Awalnya belum cukup kan? Nah. Apakah zakatnya dikeluarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak ada kewajiban zakatnya ya sampai 1 tahun. Maka Bapak lihatlah, kalau selama 1 tahun umpamanya terima hari ini dan hari ini 26 Rajab tahun depan, alhamdulillah terpakai untuk biaya hidup, tinggal kurang dari nisab, maka tahun depan tidak ada kewajiban zakat. Bila sampai tahun depan itu uang yang dapat dari warisan atau hibah tadi atau hadiah tadi atau pensiun tadi masih ada dan masih di atas nisab, karena emas umpamanya tidak naik lagi, karena kalau emas naik lagi dia turun lagi. Saya. Ya, Saya. masih di atas nisab, maka baru ada kewajiban zakatnya Bapak. Nah, jazakallah khair. Demikian Pak Rainal ya di Sumatera Barat. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Abdillah, sah? Ya. Nah. Baik, silakan nama Abdillah. Ya. Afan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Nah, seorang ibu begini Ustaz, itu anaknya tidak mampu beli perumahan Ustaz. Nah, emaknya ini punya perumahan, anaknya minta, tapi kan masih ada anaknya yang lain-lain Ustaz. Nah, pertanyaannya ini teman saya, halalkah dia memberikan kepada anaknya ini yang tidak mampu membeli perumahan kepada salah satu anaknya itu dan yang lain tidak diberi Ustaz? Dengan izin yang lain atau lain tidak mengizinkan? Oh, belum saya tanyakan. Ya udah, tidak ada masalah. Saya jawab insyaAllah. Sama jawabannya umum, silakan Ustaz. Boleh tambah satu lagi? Ya. Silakan Ibu. Pertanyaan yang kedua Ustaz, ini masalah ibu lagi Ustaz. Seorang ibu, dia mempunyai anak satu laki-laki, kemudian anaknya terkadang mau pergi merantau Ustaz. Anaknya, mamanya bilang, tidak usah pergi merantau, nanti kalau kau sudah nikah, saya kasih kau kebun 1 hektar untuk kau garap sendiri setelah nikah. Tapi cuma 1 orang yang rencana dikasih Ustaz, maksudnya baru anak laki-lakinya ini supaya dia tidak pergi jauh. Pertanyaannya Ustaz, adilkah seorang ibu memberikan kepada anak laki-lakinya nanti itu setelah nikah, dengan supaya anaknya tidak usahlah jauh-jauh cari kerja begitu Ustaz. Dengan dia punya anak perempuan 2, belum dikasih itu. Baik Bu. Ya, Itu saja. Ya, jazakumullah khair. Oh iya, jazakallah khair. Silakan Ustaz. Wallahu a'lam, memang ada khilaf para ulama apakah ibu sama dengan ayah dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya mesti adil atau tidak. Sebagian para ulama tidak, itu hanya kewajiban ayah menafkahkan. Ibu tidak menafkahkan anak-anaknya, tapi dari maksud syar'i bahwa hikmah dari dilarangnya ayah untuk tidak memberi satu dan adil dalam hibah,
menyebabkan saling benci antara anak-anak. Ini juga terjadi pada ibu. Ya. Maka pendapat yang kuat wallahu a'lam, ibu juga tidak berlaku adil dalam hibahnya kepada anak-anaknya. Ya. Dalam kasus tadi bisa dicarikan solusi untuk yang anaknya daripada merantau. Nak, kamu disinilah, tanah 1 hektar ini kamu garap. Kamu punya hak pakai dan berikan ke ibu umpamanya hasilnya 1/3 atau 1/4. Kamu ambil 3/4, 2/3. Ya. Kalau masih kurang, alhamdulillah ibu cukup, ambil aja semua hasilnya. Tapi bukan milik kamu. Bisa kan? Begitu juga kalau umpamanya ayah dan ibu punya rumah kontrakan cuma 1. Anaknya ada lebih dari 1. Maka dia bisa mengatakan, ini rumah dipakai saja oleh yang sudah menikah dan belum mampu beli rumah atau nyewa rumah. Atau karena lebih dekat ke orang tua, ya, tak perlu bayar atau bayar setengahnya untuk segala biaya perawatan saja. Yang penting ayah ibu ada teman anak-anaknya yang bisa memeliharanya. Ini bagus. Kan bisa tanpa harus menghibahkan. Nah, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Wa Abdillah, ada beberapa solusi dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan bisa disampaikan nanti oleh keluarganya. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Silakan akhi. Baik, sepertinya tidak terhubung ya. Silakan ditelepon kembali di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, dalam bab zakat, dan bagi ikhwah atau akhwat yang baru bergabung, silakan bisa disampaikan pertanyaan berkaitan dengan bab zakat secara khusus. Ya, di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika menghitung zakat di awal nisab dengan perhitungan emas, misalnya di tahun 1447 Hijriah di bulan Sya'ban, nilai emas 2 juta rupiah. Di tahun berikutnya 1448 Hijriah di bulan Sya'ban, nilai emas mencapai 3 juta rupiah. Manakah yang menjadi patokan dihitung ulang kembali harta tersebut? Apakah nilai nisab yang pertama di tahun sebelumnya atau pada saat datang nisab di waktu haul? Jazakallah khair. Allah barik. Ya, coba kita lihat dengan whiteboard. Bisa dibantu oleh tim. Dengan whiteboard Zoom. Ya. Baik. Silakan. Umpamanya di bulan Sya'ban. Nah. Bismillah. Bagi yang bertanya bisa disimak ya, dan bisa dilihat di layar kaca televisi. Nah. Sebentar, ulang. Di bulan Sya'ban 47. Nah. Ya, dia punya uang umpamanya 85 gram kali 2 juta, berarti 170 juta ya. Iya, Ustaz. Uang dan emas plus emas 170 juta. Berarti pada saat ini sampai nisab. Iya, sahih. Ya. Nah. Karena perkiraan ini emas nisab 85 gram dikali 2 juta harganya. Di Sya'ban
48, ya, uangnya masih tetap 170 juta. Alhamdulillah, ya berkurang, nambah lagi, berkurang, tapi nambahnya tidak sampai lebih 170 juta umpamanya. Apakah ada kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Karena di waktu ini emas harganya 3 juta umpamanya. Nah. 3 kali 85, 255 juta. Berarti nisab sama dengan 255 juta rupiah. Sedangkan ini statusnya kurang dari nisab. Masya Allah. Kapan dia ngitung haul lagi? Berarti Sya'ban dah tutup. Kapan uang rupiahnya sampai lagi 85 gram emas? Andailah qadar Allah ini harga emas tidak turun-turun dari 3 juta, bahkan yang ada kemungkinan naik lagi. Ya, anggaplah setahun rentang tahun ke depan 33 juta tidak naik-naik lagi umpamanya. Ya. Maka ketika sampai 255 juta uangnya di 1448 di bulan Zulhijjah umpamanya. Sampai uangnya 270 juta. 250 juta lebih. Maka di tanggal 1 Zulhijjah itulah haulnya lagi. Sya'ban sudah di-delete haulnya. Sudah berubah. Dimulai dari awal lagi hitungnya, Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, andai Zulhijjah 49 emas masih tetap segitu dan rupiahnya masih 270 juta, berarti kewajiban zakatnya di waktu itu 270 juta dikali 2,5%. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon, masih terhubung di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Yulia di Kendari. Baik, Ibu Yulia, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, bulan Agustus itu ibu saya meninggal dunia, terus meninggalkan 1 ayah dan 3 orang anak. Harta yang ditinggalkan itu rumah, tanah, dan kendaraan mobil. Sebentar. Ibu Anda meninggal? Meninggal, ya. Ayah itu ayah Anda atau ayah ibu? Ayah saya, suaminya maksudnya. Berarti suami, terus? Ya. Terus anaknya 3 perempuan semua. Ya. Nah, pembagian hartanya menurut ayah saya itu rumah, tanah, dan mobil itu harta bersama. Jadi walaupun atas nama ibu saya, kata ayah saya itu ada hartanya beliau juga. Jadi menurut yang pernah kami tanyakan gitu pada ustadz setempat, katanya kalau sudah begitu keadaannya maka ya dihitungnya 50% saja begitu. Tidak mesti 50%. Hitungannya sesuai dengan porsi kepemilikan. Bisa jadi istri kepemilikannya 90%, suami 10%. Bisa jadi istri kepemilikannya 30%, suami 70%. Maka ditanyakan ke ayah berapa persen kepemilikan masing-masing. Bukan menurut langsung 50-50. Ya, menurut ayah saya 50% begitu menurutnya. Terus? Begitu. Terus begitu ibu saya itu ada 1 saudara laki-lakinya meninggal. Jadi karena beliau juga dapat bagian dari warisan itu kan ya Ustadz ya? Iya, betul. Terus udah dihitung, pembagiannya sudah jelas. Terus kami anak-anaknya bilang sama ayah untuk dijual saja semua hartanya, baru dibagikan sudah dalam bentuk uang begitu. Karena ada saudaranya mama di situ. Tapi ayah saya bilang beliau tidak mau pindah dari rumah itu sebelum beliau meninggal. Jadi jangan pernah jual mobil, tanah, dan rumah itu sebelum beliau meninggal. Jadi
harta yang jatahnya harta bagian dari rumah, tanah dan mobil bagiannya ayah saya itu ayah saya bilang dihibahkan kepada 3 anaknya. Nah, akhirnya ternyata pas sudah dihitung-hitung begitu ya, ada juga di situ hutang ayah saya ke bank. Akhirnya dibagilah 3 ke anak-anaknya begitu. Jadi tanggung jawab anak-anaknya lah ini, karena hartanya ayah saya itu udah dibagi 3 sama anak-anaknya. Jadi yang menyelesaikan hutang di bank itu 3 anaknya. Terus bagiannya kakaknya mama juga itu sudah dihitung dan itu tanggung jawab anaknya 3 itu untuk bayar. Karena hartanya ini tanah, rumah dan mobil tidak akan dijual sebelum ayah saya meninggal, otomatis dibagilah 3 itu hutang di bank sama jatahnya warisan saudaranya mama bagi anak 3. Nah, masalahnya adalah anak-anaknya ini nggak ada uang itu, nggak ada uang untuk cicilan ke bank, nggak ada juga uang untuk secara fisik ya Ustadz, secara fisik untuk saudaranya mama. Jadi saya sendiri akhirnya memutuskan untuk menolak warisan itu karena tidak ada uang itu begitu. Jadi apa itu salah ya Ustadz? Kalau dari ayah bukan warisan, hibah ke Anda. Iya, maka Anda tolak hibah, Anda bisa. Karena ayah sudah memberikan dan Anda sudah menerima dan Anda berpikir kemudian ditolak. Kemudian dalam hal ini bujuk si ayahnya. Minimal dijual 1 aset untuk memberikan hak saudara atau saudari dari ibu. Khawatir Allah memberkahi beliau karena menahan hak orang lain. Ya begitu Ustaz. Jadi kalau saya sendiri, ayah saya sudah bilang sama ayah, saya bilang kalau tanggung jawabnya hutang ke bank itu saya tidak ada tiap bulannya harus bayar uang ke bank. Baru uang tanggung jawab saudara juga tidak ada, jadi saya tolak. Terus kata ayah saya, dia tetap akan kasih itu ke saya walaupun saya menolak begitu. Itu Anda tidak ada masalah, ya. Tapi yang bermasalah ayah Anda ini antara hutang ke bank dengan hutang ke saudara ibu Anda. Itu yang disuruh selesaikan hak orang. Nah, cukup ya Umi ya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain, cukup jelas insya Allah. Ya insya Allah. Baik. Jazakallahu khair. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkaitan dengan utang di bank masih menyambung sedikit pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika orang tua memiliki utang di bank dan belum lunas pada saat ayah wafat, apakah harta warisnya digunakan untuk menutupi utang terlebih dahulu atau diberikan kepada ahli warisnya terlebih dahulu? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Hutangnya diselesaikan terlebih dahulu, tapi ini kasusnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ayah yang berhutang si ayahnya masih hidup. Tapi kalau yang berhutang ini meninggal, biasanya itu hutangnya dia sudah diasuransikan bank. Maka dengan demikian hutangnya sudah lunas, bank tidak akan bakal menerima lagi walau ahli warisnya membayar. Masya Allah. Taib saja, jazakallahu khair. Demikian, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon masih berkaitan dengan bab zakat di 0218236543. Baik, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali dan kami angkat sebelumnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait dengan kami menjual rumah warisan orang tua, namun calon pembeli meminta sertifikat rumah kami untuk dimasukkan ke bank untuk meminjam uang dalam pembelian rumah kami. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah hukumnya akad jual beli seperti ini? Apakah sah atau halal uangnya kami terima ataukah haram? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Uangnya halal Anda terima, tetapi Anda membantu orang untuk mendapatkan kredit ribawi, hukumnya haram. Allah. Maka
cara solusinya, katakan, kalau kamu mau beli, bayar DP, kami jual ke kamu, ya surat-surat hak kamu. Tapi tidak ada DP yang kamu bayar, ya surat-surat tidak ada hak kamu. Masyaallah. Ya. Biar DP mamanya berapa persen, 10%, 15%, ya, surat-surat ambil, kita ke notaris. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian pencerahan dan jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat. Baik, kami angkat kembali ada via telepon di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dengan Umu Putri di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Iya, ini kan Ana ada perhiasan, tapi memang jumlahnya itu sudah mencapai nisab ya. Tapi perhiasan itu memang Ana pakai sehari-hari. Nah, kalau belum sampai setahun nisabnya, karena kan Ana baru beli belum sampai setahun gitu nisabnya, apakah itu kena zakat, harus dikeluarkan dengan zakat malnya juga atau gimana ya? Silakan, Ustaz. Nanti insya Allah karena pembahasan lebih rinci, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dipakai. Ya, Anda punya rumah harganya miliaran, tapi dipakai, tidak ada zakat rumah. Punya ruko harganya miliaran, ya, tapi disewakan, tidak ada zakat fisik gedungnya. Yang ada zakat dari uang hasil sewa, zakat uang. Ya, yang emas dipakai, ya, itu perhiasan bagi perempuan dan itu halal. Selagi niatnya untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau niatnya dibeli sebagai lindung nilai penyimpan harta, ya, maka ini ada zakatnya. Walaupun dia perhiasan. Ya, tapi kalaupun memang itu untuk invest, tapi belum mencapai 1 tahun gitu haulnya, itu berarti belum mencapai itunya ya Ustadz untuk dikeluarkan zakatnya gitu ya Ustadz. Iya, betul Ibu. Ya, kalau untuk modal rumah, usaha rumah gitu Ustadz, kira-kira. Sebentar, usaha rumah ini maksudnya Anda dagang rumah, properti, Iya. jual di properti, Iya, beli rumah, kemudian di nggak bagus, renovasi, gitu, dijual. sana jual lagi. Ya. Nah, itu kan Ana kadang-kadang dapatnya tidak tentu ya nominalnya Ustadz. Kalau seperti itu zakatnya bagaimana Ustadz? Ada stok barang sekarang yang belum terjual atau sudah terjual semuanya? Cuma satu rumah yang memang masih taraf renovasi Ustadz, belum terjual. Ya. Hari ini, anggap hari ini jatuh haulnya ya. Iya. Ya, ini harga rumah sampai nisab. Kalau rumah memang udah mencapai nisab sih Ustadz. Sampai nisab. Dan anggap hari ini haulnya. Cara menghitungnya, nilai perolehan kemarin berapa? Berapa nilai perolehan? Umpamanya anggap 500 juta. Iya. Ya. Kemudian kan Anda renov. Sekarang di hari jatuh tempo zakat ini, dengan direnov kan naik harganya kan ya? Iya, betul Ustaz. Naik harganya karena belum terjual, hitung modal. Modal harga perolehan rumah plus biaya renov. Jelas? Harga rumah tadi perolehan 500 juta, harga renov 200 umpamanya. Iya. Ya. Sekarang dia masih berbentuk rumah belum terjual. Harga jual kemungkinan 1 miliar. Ya. Yang Anda bayarkan zakatnya sekarang dari 700 juta bukan 1 miliar. Karena 1 miliar itu belum punya Anda. Ya, Ustaz. Hah? Alvan, untuk dikeluarkan zakat untuk harus mencapai 1 tahun dulu gitu ya Ustaz? Bukan yang unit yang ini. Usaha Anda sudah 1 tahun atau belum? Belum Ustaz. Usahanya, mulai usaha baru kapan? Usahanya sudah 1 tahun Ustaz. Ya itu, awal usaha sudah sampai nisab, barang dagangannya, propertinya.
yang unit yang sekarang belum sampai 1 tahun. Bukan Ustaz. unitnya sekarang, Ibu. Oh, Saya untuk ulangi. usahanya. Sudah, Ustadz. Ibu mulai usaha kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Oh iya, dari 2 tahun yang lalu, Ustadz. Perkiraan tanggal dan bulan? Bulannya perkiraan Juli, Ustadz. Juli berarti sekitar Bu anggap Zulqa'dah ya. Zulhijjah ya. Anggap di Zulhijjah tahun 1445. Ya. Pada waktu Ibu mulai bisnis properti tadi, pembelian modal yang diputar untuk membeli unit sampai nisab di waktu itu, nisab di waktu itu 85 gram, mungkin 2023 tadi Mas masih 1 jutaan kali ya. Ya, Ustaz. Ya. Sahih. Ya, berarti sekitar 85 juta. Pembelian unit pertama sampai nisab berarti Mencapai, Ibu? Mencapai. nah, berarti dari awal usaha tadi sudah nisab. Berarti Ibu di setiap Zulhijjah berzakat. Setiap Zulhijjah berzakat. Ya, adapun unit per unitnya tadi, unit yang belum terjual tadi, dia tidak bikin haul sendiri. Dia haulnya ikut induknya tadi. Oh iya, nah Ustaz. Iya. Cukup Jadi per jelas. unit yang sekarang belum berjalan, kita nanti akan hitung lagi berbeda gitu ya Ustaz ya. Ulangi. Ya. Untuk yang unit yang sekarang nih yang masih berjalan, nanti Ana hitung lagi berbeda lagi hitungannya bulannya gitu ya Ustaz. Enggak, haulnya tetap Ibu. Oh gitu. Jadi Berarti Ibu dihitung tetap yang induknya. Oh iya. Ustaz. induknya tadi, kecuali yang Ustaz. induknya ini turun dari nisab. Iya. La qadarallah, sahibu qadarallah tertipu dan segala macam. Tinggal lagi 100 juta nggak sampai nisab. Ya, ketika naik lagi sampai nisab baru bikin haul baru lagi. Tapi kalau alhamdulillah pertama masih nisab dan terus nisab naik terus, itu haulnya 1. Ya. Ustaz. Iya. Mengikuti induknya. Cukup jelas ya, Iya. Bu ya? Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah Alhamdulillah. khair. Dengan bertanya seperti ini makin jelas Ustaz. Sahih, Ustaz. Masya Allah. Demikian, dan ini perlu dikonsultasikan juga dengan ahli ilmu dan juga Ustadz berkaitan dengan perhitungan zakat harta agar kita bisa aman dan juga usahanya berkah insyaallah ya, Bu ya. Baik, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Cikarang Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustaz. Jadi saya kebetulan dapat warisan alhamdulillah dari orang tua. Pak, mohon maaf, Kurang jelas didekatkan suaranya, ya. Pak. Suaranya kurang jelas, bisa dicari tempat atau sinyal yang baik dan didekatkan dengan speakernya ya. Silakan. Baik, udah jelas Ustaz? Halo? Cukup, Ya, baik. cukup jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya dapat warisan dari orang tua sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan warisan tersebut saya belikan ke emas. Nah, kurang lebih sekitar 300 gram. Nah, 300 gram itu setiap tahun saya keluarkan zakatnya gitu ya. Nah, namun saat pembelian emas di 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu dengan sekarang kan harganya beda ya Ustadz ya. Ya. Nah, biasanya saya mengeluarkan zakat itu bukan dalam bentuk emas tapi dalam bentuk rupiah. Jadi saat saya mengeluarkan di haul berikutnya itu saya menghitungnya berdasarkan harga beli emas oleh toko emas gitu ya. Nah, jadi saya uangkan baru saya bagi-bagi ke Sebentar, Anda jual emas Anda atau Anda keluarkan rupiah lain terpisah? keluarkan rupiah lain Terpisah. Ustaz. Jadi jadi kebetulan saya Tapi juga dengan punya tabungan harga uang. beli emas. Betul Ustaz. Ya. Dengan harga beli emas oleh toko emas. Jadi misalkan 300 gram saya kali misalkan 2 juta berarti kan sekitar Sebentar. 60. Bukan begitu. Dia 300 gram. Kali 2,5% berapa gram keluarnya? 7,5 gram kan ya? Iya, betul Ustaz. Anda, kalau Anda mau zakat, Anda beli emas 7,5 gram.
berapa uangnya. Baik. Umpamanya per gram sekarang anggap 3 juta kali 7,5 berapa berarti? Anggap 22 juta. Iya. 22 juta rupiah yang Anda berikan kepada para mustahik atau lembaga amil zakat yang resmi. Jelas? Baik, Ustaz. Ya. Baik, ya, jelas, Ustaz. Atau emas 7,5 gram yang Anda beli, Anda berikan, Anda pecahlah. Umpamanya mustahik A, Anda kasih 1 gram, ini 0,5 gram. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kebutuhannya. Kekurangan kebutuhan per tahun mereka mungkin 10 gram. Tapi kalau Anda kewajiban cuma 7,5 gram. Ya Anda tidak wajib menutupi semuanya. Yaudah 1 gram, setengah gram. Ini mungkin kekurangannya terlalu banyak. Anda kasih 2 gram. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Kalau misalkan kita punya uang tabungan, Ustaz, yang nilainya mencapai nisab, itu apakah dikeluarkan lagi zakatnya atau gimana, Ustaz, ya, di luar yang harta warisan yang saya belikan ke emas tadi, Ustaz? Ya, emas tabungan umpamanya tidak sampai nisab, tapi yang emas tadi udah digabung, rupiahnya pun kena nisab. Ya. Ya, umpamanya Ya. rupiah hanya 100 juta rupiah. Tapi Anda punya emas alhamdulillah 300 gram. Ya, berarti semua rupiah Anda, walau kondisi saldo Anda sekarang hanya 1 juta rupiah, tetap terkena zakat 1 juta rupiah tadi. Kali 2,5%, 1 juta rupiah, keluarkanlah 25.000 rupiah. Ya. Ditambah dengan yang emas tadi, ya, Yang Ustaz, emas ya udah, tadi 7,5 gram. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Cukup jelas, akhi? Paham, Ustaz. Ya, cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami angkat beberapa pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait dengan zakat perdagangan. Stok dagangan dan uang saat ini belum mencapai zakat. Belum mencapai nisab, saya. Namun ada stok barang dagangan yang tidak laku atau belum dijual atau belum dipasarkan dengan total 15 juta rupiah. Pertanyaannya, Ustaz, apabila suatu saat total dagangan dan uang telah mencapai zakat, bolehkah nilai dagangan sebesar 15 juta ini dikeluarkan, bisa dikeluarkan, tidak diperhitungkan zakat? Dan yang kedua, barang senilai 15 juta ini dijadikan hadiah atau bonus dagangan, bisa dikeluarkan zakatnya? Jazakallah khair, Ustaz. Bila pada saat jatuh haul zakat dan sudah sampai nisab, yang tidak laku tadi tergantung niat Anda. Kalau niatnya masih dijual, ya masih diiklankan, tapi kalau sudah ditaruh di gudang dan tidak ada daminya lagi, tidak ada iklannya lagi, dan niatnya bukan untuk dijual lagi, hanya untuk sebagai hadiah, ini tidak ada perhitungan zakatnya. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallahu fik, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali dari Bapak Nizamuddin di Bengkulu berkaitan dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang zakat hasil kebun berupa kopi dan lada. Nisabnya diukur dengan nilai emaskah dan setiap panen, atau apakah setiap panen atau harus ditunggu selama 1 tahun? Ya, pendapat yang terkuat nanti akan kita bahas. Kalau yang tumbuh dari bumi tadi bukan makanan pokok seperti kopi dan lada, ya, maka wallahu alam ini tidak ada zakatnya menurut pendapat yang kuat jumhur para ulama. Tetapi ini untuk dijual belikankah atau untuk dikonsumsi sendiri? Kalau tujuannya dijual belikan, berarti barang dagangan, ya, maka dinilai dengan emas. Sekarang yang ada di pohon atau ada stoknya yang belum Anda jual, ada berapa? Kalau dinilai rupiah. Kalau sampai nisab 255 juta tadi, maka ada zakatnya. Zakatnya dikeluarkan rupiah, bukan kopinya, bukan ladanya.
Apakah dalam menghitung ini dikurangi dengan nilai beban operasional atau tidak, Ustaz? Beban operasional kan sudah keluar. Baik. Ya, kecuali untuk operasional pemeliharaan perkebunan dengan berhutang. Baik. Ya, tentu dibayarkan dahulu hutang-hutangnya. Alhamdulillah, demikian Bapak Anizamuddin ya di Bengkulu, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari Abu Faizah di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga menjual rumah Bapak sebagai harta waris. Apakah hasil penjualan yang belum dilunasi atau oleh pembeli dimasukkan sebagai nilai nisab yang akan dihitung tahun depan? Ataukah nanti diterima uangnya baru dihitung sebagai awal nisab, Ustaz? Insyaallah, pertanyaan bagus sekali. Insyaallah akan pada babnya kita lebih rinci lagi. Piutang, uang piutang, ya, apakah sudah milik sempurna atau belum? Kalau umpamanya sewa kemarin, kita katakan belum milik sempurna. Tapi kalau transaksi jual beli, pembayaran tidak tunai, itu milik sempurna. Tapi kan belum diterima, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak umpamanya. Maka dilihat mana lebih berat kemungkinannya. Bila kemungkinannya lebih berat diterima, bagaimana menentukannya? Yang berhutang ini secara kemampuan finansial bagus dan tipikalnya tidak lambat-lambat, tidak menunda pembayaran hutang. Ini keberadaannya di tangan dia, keberadaan di tangan Anda sama, ikut menggenapkan nisab dan dikenakan zakat juga. Sama halnya Anda meletakkan uang tunai Anda di bank syariah, akadnya qard, berarti Anda pinjamkan ke dia hutang itu. Pun di bank tertulis debit, kredit, hutang. Ya. Ketika ini Anda hutangkan ke mereka, apakah itu tidak dizakatkan? Ya, tetap dizakatkan. Karena ini piutangnya sangat lancar. Kapan Anda tarik, buktinya bisa. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian akhi, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali dari Abu Rafi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz salam dengan Allah, amin. Izin bertanya Ustaz, jika kita mendapatkan bonus akhir tahun setiap bulan Desember dari PT, perumpamaan sekitar nilainya 70 juta setiap tahunnya, kurang lebih demikian. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan, Ustaz? Ini kalau baru diterima tidak ada zakatnya. Dan ini tidak sampai nisab. Nah. Bila tidak sampai, bila Anda tidak punya dana simpanan yang menggenapkan nisab, dana simpanan ada 200 juta umpamanya di bank. Gaji atau apa. Dengan tambah 70, terima di Desember umpamanya tanggal 20. Berarti 20 Desember itu Anda sudah sampai nisab. Apakah langsung dikeluarkan zakat 70 juta tadi? Jawabannya tidak. Kapan dizakatkannya? Nanti Desember tahun depan, tanggal 20 kurang 11 hari. Berarti di tanggal 9 Desember tahun depan. Ya. Lihat, bila masih di atas nisab, karena emas tetap harganya 3 juta seperti sekarang, tidak naik-naik lagi, dan uang Anda pun masih tersisa 270 juta. Kalau sudah kurang di bawah nisab, tahun depan tidak ada lagi kewajiban zakat. Jadi hikmahnya, zakat itu memang untuk orang yang kaya, orang yang memiliki uang setelah berlalu 1 tahun dipakai kebutuhan 1 tahun dan masih ada uangnya di atas nisab, ini kaya. Tapi kalau punya uang di atas nisab hari ini, bulan depan sudah habis, itu miskin namanya. Nah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Demikian akhi, ya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz melanjutkan pertanyaan tentang emas tadi. Saya seorang istri tidak bekerja
semua tabungan saya waktu kerja saya convert ke emas dan perak. Sekarang saya tidak ada tabungan uang sama sekali. Apakah setelah mencapai 50 gram emas, 85. apakah setelah mencapai 85 gram, saya wajib membayar zakat mal, walaupun saya tidak mempunyai tabungan uang sama sekali, dan saya nafkah full dari suami? Peraknya berapa gram? Anggap sampai 200 gram. Iya. Ya, sampai nisab. Iya, dari emas Anda wajib zakat 1/40 dari 85, 5 gram kali sekian, keluarkan dari emas Anda yang ada. Baik, Ustaz. Ya, umpamanya kewajibannya 2 gram. Iya. Ambil pecahan 2 gram, kurangkan sekarang emas Anda. Baik. Berarti tahun depan tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena sudah berkurang dari nilai Nah, nisab. sudah berkurang, kalau tidak nambah lagi. Iya, saya. Ya, dari perak, ya 200 kalau sampai 200 gram, ambil 5 gram, Nah, 40, berikan kepada fakir miskin. Tahun depan tidak ada lagi. ya. Ya, tapi kalau masih digabung emas dan perak masih genap nisab, nah ini masih wajib zakat. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, apabila kita memiliki emas senilai 85 gram emas atau bahkan lebih dan ingin dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang, akan tapi uang belum mencapai nilai dizakatkan, apakah diperbolehkan menunda pembayaran sampai terkumpul uang zakat? Jazakallah khair. Tidak bisa, karena emas Anda ada. Ya, kewajibannya emas. Kecuali barang dagangan dan bagi fakir miskin nggak guna. Anda jual barang dagangan Anda besi, nilainya 300 juta. Ya, untuk apa fakir miskin besi? Ya. Tunggulah dijual dulu sampai dapat uang. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Masih kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dari Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bekerja dengan jual beli mobil rumahan dan masih Jual beli mobil. jual beli mobil dan masih ada stok ready 1 unit jual, Ustaz, dengan range harga sekitar 128 juta rupiah. Terkadang Ada 1 unit sekarang yang ada, Ustaz. existing Iya, terus. benar. Terkadang laku paling cepat 2-3 bulan. Dari hasil penjualan itu untuk mencari mobil kembali untuk dijual dan sebagian untuk biaya rumah tangga saya. Apakah saya terkena zakat, Ustaz? Kalau Anda punya simpanan uang menggenapkan, iya. Kalau ini tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Kalau tidak punya uang tabungan lain dan tidak punya emas tabungan Anda. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah, demikian Bapak. Semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya logam mulia 40 gram dan saya punya tabungan yang jumlahnya sudah di atas nisab. Apakah logam mulia ikut dihitung bersama dengan tabungan atau zakat yang dikeluarkan hanya tabungan saja? Mohon pencerahannya. Dari tabungan kali 2,5%, dari logam mulia ke 1 gram keluarkan. Masya Allah. Karena dia digabung. Baik, Ustaz. Dua-duanya dikeluarkan saja. Baik, demikian ibu yang bertanya untuk Bapak, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Waluyo di Bengkulu. Bergeser dari pembahasan zakat. Apakah hukumnya kredit motor dan apabila lambat angsurannya terkena uang tambahan, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya. Bila hutang terlambat pembayaran dikenakan pertambahan, itu seluruh ulama dunia mengatakan itu adalah riba. Dan ribanya riba jahiliyah. Dari masa jahiliyah, bila penjual membeli barang dengan tidak tunai dan terlambat membayarnya, dia mengatakan anzirni azidka, beri aku masa tangguh, beri aku tempo pembayaran, akan aku tambah. Allah Akbar.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp berkaitan dengan waris ya Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mohon penjelasan terkait pembagian warisan dengan kondisi sebagai berikut. Wafat atas nama Bapak Solihin pada tahun 2025 Ustaz. Anda tuliskan whiteboardnya. Nah, yang bertanya mungkin bisa melihat di layar kaca televisinya. Baik. Bapak Solihin, Mau ditampilkan, Ikhwan. silakan operator. Baik. Solihin wafat Tahun 2025 Ustaz. Dan beliau memiliki pernikahan yang pertama dengan Ibu Tuti. Sekarang ketika dia wafat, istrinya berapa orang? Ibu Tuti masih istri atau udah pisah? Ibu Tuti istri yang pertama dan wafat lebih dahulu tahun 1995. Dia tidak ada, dia nggak dapat. Ibu Tuti Baik. sudah wafat. Dari pernikahan dengan Ibu Tuti melahirkan 5 orang anak, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian di pernikahan yang kedua, Sebentar. 4 anak perempuan. ya, Pada saat wafat, istri kedua masih hidup. iya, istri kedua masih hidup Berarti ini istri. dan lahir 1 orang anak perempuan. Dan anak perempuannya jadi 5. Taib. Bagaimanakah pembagian harta warisan? Ayah dari Pak ibu dari Solihin masih hidup. Sudah wafat Ustaz. Ya. Istri beliau yang kedua ini dapat 1/8. Sisa untuk anak laki anak perempuan beliau sisa, maka 8 1 7. Nah, Ini ada 5 anak perempuan tambah 1 7 pas. ya, Ya, insyaallah. istri 1/8, Ya, anak laki-laki 2/8, ya. anak perempuan masing-masing 1/8. Masya Allah. Bisa dilihat bagi yang bertanya, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Tapi pada pertanyaan yang kedua Ustaz, ada harta bersama yang dimiliki Bapak Solihin dengan istri yang pertama yaitu berupa rumah Ustaz. Bagaimanakah pembagian dari rumah tersebut Ustaz? Rumah yang pertama tadi hanya untuk anaknya dari istri pertama. Satu Dan anak. untuk Solihin juga. Baik Ustaz. Solihin dapat 1/4, sisanya untuk anak pertamanya ada 5, laki-laki 2, dibagi 5. Dan Anak sisanya perempuan 4. Ya, benar Ya. sahih. Dibagi 6, maaf, dibagi 6. Taib, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian cukup jelas insyaallah dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bisa disampaikan kepada keluarga. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Faiz Ustaz, saya memiliki usaha dengan saldo kas 100 juta, piutang dagang 500 juta. Saldo kas hari ini maksudnya. Nah, Ustaz. Ah, Piutang dagang 500 juta. Hutang dagang 400 juta. Dan stok barang 300 juta. Bagaimanakah perhitungan zakatnya, Ustaz? stok barang 300 juta. Iya. Plus uang tunai Uang kasnya Ustaz ya, 100 juta. 400. Iya. Coba saya tulis di whiteboard. Biar Bisa kita lihat lagi di whiteboard bagi yang bertanya, Bu Faiz mungkin bisa sambil melihat. Nah, status uang Abu Faiz. Uang tunai 100 juta, Ustaz. uang 100 juta. Stok barang Stok barangnya 300 juta. piutang. Piutangnya 500 juta. Ini statusnya lancar atau tidak? Anggap lancar, Ustaz ya? Beda lah. Beda. Itu Tidak dipastikan disebutkan. dulu. Kalau lancar hukumnya beda, kalau tidak lancar beda lagi. Abu Faiz mungkin bisa menambahkan apakah ini piutang lancar atau piutang tidak lancar. Utang berapa? Utangnya 400 juta.
utang sebagai pengurang. Baik. Anggap ini lancar, 100 tambah 300, 400, 900. 900 juta. Anggap lancar. Dikurang pengurangnya 400 juta. Berarti yang terkena zakat hartanya 500 juta kali 2,5%. Masya Allah. Iya benar. Berarti 12. Piutangnya piutang lancar, beliau ya kembali. Ya, berarti 12 berapa itu? 500 juta. Juta kali 2,5%. Iya. Jadi 12.500.000 nilai zakatnya Ustaz ya? Ya, Masya Allah. dia harus dia keluarkan zakat segitu. Demikian Abu Faiz, sudah dihitung, perhitungannya kurang lebih, dan nilai zakatnya kurang lebih 12.500.000 rupiah. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan via telepon bagi Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik, ya sudah masuk kembali. Silakan, halo. Halo Afan Ustaz, saya mau memperjelas pertanyaan saya tadi Ustaz. Satu pertanyaan terakhir ya Umu ya, silakan. Iya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Iya, 6. Silakan. Tadi itu Ustaz, bukan rumah yang mau diberikan kepada anaknya Ustaz, tapi perumahan baru berupa tanah Ustaz. Anaknya ini mau Tanah bangunin baru rumah. berupa tanah. Iya, rencana anaknya mau bangunin rumah begitu Ustaz. Itu Iya. permisalan ya, baik, silakan. Sama, hanya hak pakai. Oh, naam Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Baik, Amin. jazakallah khair. Cukup saja pertanyaannya. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dalam bab zakat bagi yang ingin bertanya di penghujung kajian, silakan, dan mungkin baru bergabung. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, akhi. Iya, Pak Ustadz mau tanya, misalnya kami punya harta tabungan itu sudah mencapai haul di bulan Maret, gitu ya misalnya. Sudah nisab dan haul di Maret. Iya. Lalu karena kan dapat penghasilan tetap dari gaji, jumlahnya itu bertambah gitu Pak Ustadz di haul yang berikutnya. Jadi yang dihitung itu dari haul yang pertama dari induknya, atau pertambahan hartanya itu juga turut dihitung Pak Ustadz? Kalau gaji tidak ada induk, masing-masing kan adalah pendapatan terpisah di setiap bulannya. Tetapi kalau Anda buat setiap gaji haul tersendiri, akan pusing Anda ngeluarin zakatnya. Paham? Oh, iya. Berarti setiap bulan ini harta gaji yang mana nih yang terkena zakat, berapa lagi tinggalnya, dan seterusnya. Ya. Maka Jadi harus yang lebih gampangnya, bila sampai rupiah Anda sampai nisab 1 tahun, walaupun baru kemarin terima gaji, zakatin aja. Berarti mendahulukan dari waktu tempo wajibnya dibolehkan. Oh, baik Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair, akhi, barakallahu fiik. Satu pertanyaan via chat WhatsApp terakhir dari Roja Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau minta pandangan Ustadz berkaitan dengan ketika ada orang yang meminjam uang dan dia menjaminkan kendaraannya, tapi dia berkenan kendaraan tersebut untuk digunakan, bukan disewakan. Murni sesekali kita pakai tanpa menambah hasil dari uang yang dipinjam. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam, Ustaz? Ini yang memberikan pinjaman berdosa kalau dia tidak membayar. Baik. Ya. Karena dia mendapatkan keuntungan dari pinjamannya. Kemanfaatannya saja. Manfaatnya. Masya Allah. Kecuali mereka sudah terbiasa pinjam pakai. Baik. Ya. Sebelum ada transaksi pinjam-minjam, ya. Pinjam, anak mau kesini pakai motor dulu ya. Udah pakai aja. Ya, tidak pernah. Ya, sekarang tadi pinjam-minjam dan kebiasaan itu masih terus. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau sebelum-sebelumnya yang punya motor ini tidak pernah meminjamkan, sekarang baru dia pakai aja. Ini berarti manfaat dari pinjaman. Ini para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi,
bila seseorang memberi pinjaman kepadamu, meminjamkan kepadamu, atau kau meminjam kepadanya, lalu dia memberikan, yang meminjam tadi memberikan manfaat berupa hewan tunggangan, pakaidah atau hadiah, maka jangan diterima hadiahnya, jangan naiki hewannya, kecuali sudah sering terjadi hal ini sesama mereka. Masya Allah. Itu. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian akhi yang ada di Bandung, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, zakat bagian dari rukun Islam. Artinya bila Islam itu adalah bangunan dan zakat adalah tiangnya, maka orang yang tidak berzakat padahal sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, berarti bangunan Islamnya pasti roboh. Agar bangunan Islam kita kokoh dan kuat, tunaikan semua kewajiban, baik ibadah mahdhah kepada Allah seperti salat dan puasa, atau yang murni dari harta seperti zakat, atau ibadah dan harta seperti haji dan umrah. Ya, sehingga keislaman kita bangunannya kokoh dan megah, yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Wa jazakallahu khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Ikhtitam dan kesimpulan kajian menutup kajian pagi ini. Juga ada sejumlah pertanyaan yang sudah beliau jawab. Semoga menjadi pencerahan dan tentunya jawaban bermanfaat bagi antum dan keluarga. Pembahasan dalam bab zakat, insya Allah kita akan sambung kembali kesempatan Kamis yang akan datang. Kita akan masuk ke dalam pembagian harta-harta zakat, insya Allah, dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa sampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di kesempatan Kamis yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita untuk memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita tutup pembahasan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Saudaraku seiman, setiap muslim membutuhkan akidah yang lurus. Sebab darinya, iman ditegakkan dan dengannya amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah banyaknya syubhat dan penyimpangan, mari kita kembali kepada pemahaman para salaf, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Akidah edisi kedua, mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Anirja hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul Sunnah sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahad, 29.1447 Hijriah, 18 Januari 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat dipersilakan hadir. Mari hadirkan hati, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengangkat derajat hambanya. Informasi 0822 9800 756. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.